datang di Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri alias Depdagri barengan sama Dias Danar di studio Jebret Media. Di sini sudah ada Bang Valentino Simanjuntak. Halo Bang Valen, apa kabar? Merdeka ada Coach Akmal. Coach, apa kabar? Siap. Yes, Mas Hanif, apa kabar? Lanjut tanpa tunda. Iya. Di awal udah ngasih kode lanjut tanpa tunda. Tapi emang benar beberapa pertandingan harus ditunda. Seperti kemarin juga laga Madura United lawan Persija harus ditunda ya. Jadi kita juga belum bisa menyaksikan. Karena ini benar-benar permasalahannya adalah tentang kesehatan. Yaitu menyangkut COVID-19. Jadi beberapa laga harus ditunda. Tapi ada beberapa laga juga yang tetap dalam tanda kutip dipaksa untuk terus berjalan. Lanjut tanpa tunda nih, gue gak ngerti maksudnya gimana Mas Hanif. Coba boleh dijelasin ke Jebret Tim. Deg-degan juga, Bukan dipaksa, tapi prinsipnya setiap pertandingan yang dilaksanakan itu paginya sudah bisa dinyatakan clear, bisa bermain dengan jumlah yang ideal gitu. Bukan berarti dipaksakan, jangan mancing-mancing. Oh, kan itu oke dalam tanda kutipnya kita minta dijelaskan. Tapi kondisi saat ini tuh fitnya gimana sih Mas Hanif untuk kondisi kesehatan ya, terutama dengan saat ini dengan peraturan dan juga dengan kondisi tim masing-masing di Liga 1 ini, silakan. Gue sebagai apa dulu bro? Sekarang berarti sebagai LIB. Tapi pertanyaannya udah langsung. Iya. Kalau prediksi baru lu sebagai pandit. Betul. Nanti ada partnya di situ. Tapi nggak ada segmen prediksi ya bisa. Jadi gini, memang sama ini jadi kontroversi ya, terutama kemarin pas pertandingan Persela itu dengan salah satu tim yang jumlahnya yang terdaftar hanya 2 dan salah satunya 3 pemain cadangan. Memang dalam hal ini ada anekdot sebelumnya. Kenapa ketika itu batas 14 dilanjutkan, sementara ini yang kurang dari 14 lanjut. Jadi gini, kalau melihat dari apa yang tersaji dari 3 laga yang sudah ditunda, itu kan patokannya di pasal 52 dan 10. Nah 52 itu disebutkan jika kurang dari 14, sisanya adalah korban pandemi COVID-19, itu bisa didiskusikan dalam artian bisa ditunda. Tapi kalau jumlahnya yang tersisa, pemain yang siap atau yang tidak terkena COVID lebih dari 14, itu dilanjutkan. Nah, kalau dikembalikan ke pasal 10, pertandingan bisa dilanjutkan jika kurang dari 10. Artinya, kalau misalkan stoknya 15, kemudian ada cedera 5, berarti masih bisa dilanjutkan. Masih bisa dilanjutkan. Berarti kemarin masih sah untuk dilanjutkan. Iya, jadi itu yang persepsi publik kadang-kadang salah. Ini tinggal 13-14, kenapa masih dipaksakan? Bukan dipaksakan. Itu sudah ada emergency missing dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan pasti ada kesepakatan itu ya. Maksudnya kalau ngelihat kondisi tim, ini buat para pemain tuh ngaruhnya gimana sih secara psikis ya? Tetap bertanding, sementara beberapa tim dan strategi kan pasti berubah. Karena ini kan keputusannya kan last minute dan lain-lain. Pasti, kalau strategi pasti berubah. Apalagi pelatih lebih pusing lagi memikirkan hal ini kan. Kalau pemain sih, jadi gimana ya? Apalagi kalau pelatih yang kena ya. Ya itu lebih pusing lagi juga. Kalau sama gimana? Tawa lagi. Parah. Enggak. Kalau sekarang yang intinya ini nih, gue juga lagi sedih juga nih. Persija ini kan lagi ada Kutjen ya. Kutjen nih kemarin juga masuk rumah sakit Bang Hanif ya. Kondisinya juga lagi kurang membaik. Ya semoga sehat lah ya, cepat sehat juga, diangkat penyakitnya. Dan dari kemarin juga gue juga sempat telepon juga asisten pelatihnya Coach Ferdi yang saat ini yang terkena COVID aja itu 20. 20? In total 20 manajemen dan juga 20 pemain. Ya, terusnya pemain itu ya 11 pemain. 11 terusnya pemain. 5 pemain kan masuk timnas. Oke, ya. Ya kan? Nah, itu juga ya akhirnya kan kita juga prihatin akhirnya ditunda pertandingan. Kemarin juga udah bilang sih, kita kan sempat telepon-telepon di grup juga kan kita selalu komunikasi kan. Gimana di sana, sedang pemain yang baru datang aja tuh Bang Hanif kena semua tuh Bang Valen kemarin. Yang anak-anak Elite Pro itu kena semua, anak-anak. Jadi pusing juga sih, pasti pelatih pusing lah. Pasti dengan keadaan kayak gini Bang Valen, lo ngelihatnya gimana Bang? Sebagai gue pengen tahu dari sudut pandang kita penikmat juga sepak bola, pasti butuh juga kan kita sebagai penonton pengen ada pertandingan dimulai. Tapi lo ngelihatnya dari sisi luarnya seperti apa Bang? Penonton lah gitu, gue pengen tahu itu dulu deh. Gua ngelihat ya semua itu kan harus dari regulasi ya. Gitu. Ketika memang ada regulasi yang jelas, yang kuat, legal standingnya, tentu itu harus dipatuhi. Nah karena ini keadaan dalam tanda kutip yang tidak biasa atau keadaan luar biasa, maka ada fleksibilitas yang terjadi yang sekarang dilakukan dari operator dengan para klub yang tadi misalnya mengkomunikasikan tentang PCR ya, kemudian juga
kemudian mengkomunikasikan yang belum sampai 35 pemain boleh berangkatin lagi supaya nanti kalau kurang kuotanya Masih tetap tetap ada gitu loh. Ini pemain selama akademinya. spiritnya adalah disepakati oleh stakeholders, menurut gua mereka harus tetap komit gitu. Tapi kan kita nanti akan nanya-nanya juga nih. Betul, Masalahnya bentar itu lagi. memang juga disepakati apa enggak kan gitu kira-kira. Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan akan itu ditambah ada regulasinya ya menurut gua Kuat. harus ya sesuai dengan itu. Ya, gitu. harus stick to the Walaupun banyak regulasi yang yang bilang ada. kan kualitas jadi berkurang, Betul. main banyak yang ini padahal ini udah mau di akhir season yang lagi seru banget. Tapi ya memang ya semua kondisinya. Bener, keadaan kita nggak ada yang tahu juga Bener, karena kami- ini pandemi. Kami juga di studio tuh ya was-was juga. Was-was setiap hari kita juga. Tiap hari misalnya ada melakukan jadwal pun swab. ya was-was juga karena satu hari kameramen kena. Iya. Besok komentatornya kena. Jadi PCR lagi. Jadi semua beresiko juga. Nggak cuma sepak bola tapi itu yang juga di studio, Bro. di semua Di ya. lapangan lebih mengkhawatirkan lagi. Benar. Jadi bukan dalam tanda petik ya. Ini misalkan kayak pertandingan kemarin, itu kan diputuskan setelah ada emergency meeting jam 3 jam 4. Itu sekitar jam 9.10, saya udah telepon banyak. Jadi kru televisi, Hotbuscast, itu kan H-1 sudah datang ke stadion. Belum panpelnya, belum yang lain-lain. Mereka tuh sudah standby. Jam 1 tuh semua sudah standby di stadion. Tiba-tiba dibatalkan, dan itu sudah ketiga kalinya. Artinya kalau dalam hal ini, kalau kita menyikapi, berbicara soal kerugian, dan ini yang Semua jauh pihak lebih- kena, semua sektor Iya. kena. Oke, nanti kita lanjut dengan para panit yang ada di sini, tapi kita juga udah tersambung secara Zoom bersama dengan media officer dari Persija ada Mas Kuku. Halo, selamat sore Mas Kuku. Dan juga Selamat sore. sudah ada Sore semuanya. Sore Mas Kuku, dan juga sudah ada di Rut PT Polana Madura Bersatu Pak Ziaul Haq Abdurrahim atau yang biasa kita panggil dengan sebutan atau sapaan akrabnya Habib ya. Yes, Selamat gitu. sore Kak Kanda. Selamat sore Mas. Oke, Mohon maaf saya duduk di sini. Mas Habib. Bang Anim curang tuh, pulang duluan dari Bali. Diminta bervalan ini Kak Kanda. Oke, Habib kita tahan dulu, kita ke Mas Kuku dulu dari media officer Persija Jakarta. Mas Kuku pengen tahu teman-teman keadaan dari Persija gimana, dari squad dan juga tim pelatih pasti saat ini gimana kondisinya Mas Kuku? Ya, kondisi tim di Bali sebenarnya ya dalam kondisi normal di tengah COVID ya. Agenda latihan tetap kita lakukan, tapi dipisah lokasi dan waktunya tentunya. 20 pemain yang kena COVID tetap latihan dari pagi, dan 11 pemain yang negatif itu latihan sore ini di lapangan. Beberapa yang positif pun sebenarnya ada beberapa nama yang nggak ikut latihan karena ada gejala ringan, jadi itu yang kita isyaratkan. Sementara yang fit tetap berlatih tadi pagi. Oke, jadi ada beberapa pemain yang mendapatkan perawatan ekstra gitu Mas ya, dengan kondisi yang saat ini ini ya oleh Persija ya. Perawatan ekstra mungkin enggak ya, cuman dikasih waktu istirahat aja biar nggak Bang nggak bisa beli dong, Mbak. Dia beli dong. Ya, Mas mengingat pertandingan berikutnya dari Persija adalah tanggal 14 ya. Nah, ini gimana Mas strategi dari manajemen sendiri Mas? Apakah mempersiapkan pemainnya seperti apa? Strateginya apakah udah disiapkan dengan worst case-nya kalau memang terus harus bertanding gitu Mas? Apa dengan skuad yang ada? Atau tadi seperti yang dibahas juga di sini memberangkatkan kembali mungkin pemain-pemain yang masih dalam akademi misalkan kayak gitu, pemain-pemain muda atau gimana strateginya Mas? Silakan. Ya, strateginya berdoa dan berharap yang positif segera negatif agar komposisi pemain Persija juga lengkap. Tapi ada opsi juga diperbolehkan sama LIB itu mendatangkan pemain dari akademi dengan syarat pemain itu 1 Januari 2022. Itu mungkin Mas Hanif lebih tahu detail syaratnya. Soal itu sudah kami jadikan opsi. Oke, jadi ada opsi untuk memberangkatkan pemain akademi dari Persija untuk keadaan saat ini ya, Mas Kuku ya? Ya betul, melihat perkembangan selanjutnya, Mas. Oke, nanti Dibayarin LIB kan ya Mas Kuku ya? nah, itu berangkatnya dibayarin LIB. Ditanggung LIB. Langsung ditagih di sini. Oke. Itu Mas Hanif Bang liatan tuh. Kasih Mas Hanif. Mau tanya dong Mas Kuku, Silakan, kondisi Coach. terakhir dari Kutjen Mas Kuku gimana sekarang? Kondisi terakhir Kondisi dari Kutjen. Ini baru dapat update juga. Kutjen kondisi sudah membaik, sudah bisa berkomunikasi Alhamdulillah. dengan keluarga lewat video call.
Ya kita minta doanya aja untuk kesembuhan Coach Jen biar segera pulih dan kembali ke tim. Amin, amin, amin. Yes. Tetap semangat Mas Kuku. Ya, kita ke makasih Mas Guku, nanti kita kembali lagi sama Mas Guku, kita ke Pak Zai dulu atau kita pengen tanya ini adalah kedua kalinya, berarti kali kedua Madura United menunda pertandingan. Nah, kondisi dari teman-teman squad dan juga manajemen Tapi beda pelatih, waktu pertama ini pemain Maduranya bener sekarang saat lawannya gitu. Jadi lawannya. emang kondisi ini nih nggak bisa diprediksi, Bib. Jadi ya harus diterima dan harus ya beradaptasi dengan segala macam kondisinya. Berarti secara psikologis teman-teman Madura United seperti apa? Diuntungkan apa jadi Nah, dirugikan Iya, ya? Habib? diuntungkan atau dirugikan berarti? Silakan, Bib. Mohon maaf belum di unmute sepertinya. Unmute. Masih di unmute. Ya. Iya, masih belum. Terima kasih Nah, kepada seluruh rekan sekalian. Silakan. Salam hormat ya dari Madura United. Jadi begini Mas, jadi persoalan COVID ini sebenarnya sudah kan diprediksi dari awal. Diprediksi dari awal oleh semua stakeholder yang terlibat di dalam sepak bola ini. Bahkan situasi terburuk pun sudah dihitung oleh PT Liga dan PSSI tentunya selaku operator dan federasi. Namun kami tidak menyangka saat tim kami terdampak di awal di tanggal 5 ya kalau dari di tanggal 1 sebelum lawan Persipura itu betul-betul membuat seluruh tim panik Mas. Bayangkan dari 37 personel yang ada di Bali, personel Madura United yang ada di Bali hampir 33. Hampir 33 terpapar semua, Bos. Dan mereka itu dalam keadaan bugar. Iya. Entah itu mereka karena atlet atau memang ciri khas Omikron hanya di situ aja. Mereka bugar kayak orang tidak sakit. Iya. Hanya 2 orang ya 3 orang kalau tidak keliru yang memang kondisinya flu berat dan batuk. Selebihnya bugar. Itu yang membuat kami panik. Nah, disitulah hasil PCR juga sudah keluar, semua sudah terpapar positif, sehingga kami waktu itu dengan segala bentuk cara meminta kepada PT Liga selaku operator untuk melakukan emergency meeting dalam case penundaan jadwal laga lawan Persipura. Oke. Dan alhamdulillah ya Mas, alhamdulillahnya Persipura waktu itu dengan besar hati ya memberikan kami ruang, bahkan mendoakan tim-tim kami agar cepat sembuh semua, karena Persipura sadar bahwa semua akan semua akan tertimpa musibah sama halnya dengan Madura. Ya, dan saat ini Madura United memberikan porsi itu kebesaran hati terhadap Persija Jakarta yang sedang terkena COVID ya, Pak. Nah, apa gunanya juga sih Mas? Kita bertanding, Persija compang-camping 11 pemain, fairness itu tidak terlihat dan itu dipertontonkan oleh ribuan jutaan masyarakat Indonesia. Sepak bola kita akhirnya tidak hebat, sepak bola kita akhirnya tidak sempurna seperti yang kita harapkan bersama. Makanya dengan besar hati Madura United juga mendoakan Persija yang kemarin meminta penjadwalan ulang dan semoga Persija sama dengan KIS Madura cepat berlalu badainya. Amin. Ya, Amin, tapi ini betul apa yang disampaikan Mas Kuko dan teman-teman, kami begitu berat ya Mas. Begitu berat, kami harus mengisolasi pemain per orang satu kamar dengan kondisi pengawasan dokter yang luar biasa, nutrisi, multivitamin dan lain sebagainya. Lawan Persela, tim kami membaik. Lagi-lagi tim kami membaik dengan kondisi yang semua orang lah. Mungkin mas-mas kalian juga ketahui, kami sempat dibully habis-habisan, PT Liga juga pun mungkin. Tapi kembali lagi, aturan regulasi itu yang kami taat. Ya. Kondisi tim kami memang lebih dari 14 orang di saat itu, sehingga tidak ada alasan kami untuk menolak pertandingan lawan Persela. Dengan kondisi yang sekarang di mana pertandingan kedepannya juga kita belum tahu dan juga belum pasti karena harus melihat hasil terupdate nanti dari hasil tes PCR dari pemain dan juga manajemen. Harapan dari manajemen Madura sendiri untuk keadaan saat ini terkait Liga 1 itu seperti apa sih, Bib? Pengen tahu dari sisi atau sudut pandang dari Habib dari Madura United. Pastinya PT Liga, salam hormat ya Adam, ini Mas Hanif.
kami salut atas apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya maksimal yang dilakukan oleh PT Liga dan PSSI dalam menangani dan mengontrol upaya COVID-19 yang terjadi kepada seluruh tim saat ini. Jadi per kemarin Mas, PCR terakhir, mungkin PT Liga Mas Hanif juga sudah pegang data itu karena pastinya terkoordinasi yang dilakukan oleh Balai Kesehatan Bali, itu sudah hampir seluruh pemain dan official mungkin tersisa 3 ya. 3 orang dari tim kami, dan itu pun media officer kami. Plus dokter, ya 3 plus dokter. Oke. Itu yang terpapar. Selebihnya, alhamdulillah keadaannya sudah sehat, bugar, dan negatif, Mas. Negatif. Jadi kami butuh sekitar 7 hari ya, dari pasca kejadian awal sampai ke kemarin, 7 hari, untuk kemudian pemain itu kembali seperti sedia kala. Namun, Mas, seperti biasa, karena kami sudah mengalami hal tersebut, kami tetap mengatur prokes masih ketat, sama halnya dengan seluruh pemain kami anggap dalam keadaan positif. Oke. Agar apa? Upaya yang kami lakukan di awal dalam pencegahan penyelesaian COVID-19 untuk pemain menjadi negatif, tidak kembali pemain itu lalai, atau seluruh lapisan tim lalai akan prokes. Ya, kami harapkan ke depan prokes yang kami lakukan betul-betul menjadi prokes yang betul-betul baik. Kalau sempurna hanya Tuhan ya yang memiliki kesempurnaan, kita tahu. Ya. Pengawasan, bahkan kami minta Mas Satgas di luar Satgas resmi pemerintah untuk mengawasi tim kami. Dua petugas resmi yang ngawasi tim kami, keluar masuk pemain dan lain sebagainya. Dan kebenaran juga alhamdulillah hotel yang kami tempati available Mas ya. Jadi mereka menyiapkan kami dalam 2 lantai khusus. Tidak ada porsi orang lain ada di situ. Jadi itu yang kami lakukan hari ini. Ya, Dan ya. kami harapkan di pertandingan berikutnya semoga badai positif ini tidak kembali menimpa kami. Amin. Itu Oke. mungkin. Amin, Beb. Terima kasih dari Mas Kuku dan juga Habib pada tanggapannya. Saya nanya Bang sedikit. Valen silakan. Berarti Mas Koko dari Persija sekarang kan banyak yang lagi kena ya. Ya, Kemudian juga sebelumnya dari Habib ya di Madura ya. Ya Bang, siap. Itu berarti pas lagi mereka masih positif, 1 kamar 1 orang berarti ya? Itu yang kami lakukan, Mas Walen. Itu yang kami lakukan. Jadi 1 kamar 1 personal. Memang berat, ada 2 pemain, 3 pemain merasa dikurung. Namun bagian upaya itu karena begini Mas. Jadi di saat kami melakukan proses akselerasi penyembuhan, ada pemain positif ya. Kalau saya bilang pemain positif. Oh. Kemudian pemain A lebih cepat sembuhnya daripada pemain B. Ya, betul itu terjadi. Sehingga kalau kita diamkan pemain A ini akan berisiko lagi Mas. Berisiko Dan lagi. pemain B ini. Ya, makanya Jadi dari itu dipisah. akhirnya kita putuskan untuk 1 kamar 1 hotel. 1 orang. 1 pemain. 1 pemain, 1 official, 1 Ya. pemain terus seperti itu. Itu dibayarin Yang LIB isi- ya, Habib? Risikonya duit kita juga dong. Oh, bukan dibayarin, Habib. Jangan bilang Nggak dibayarin LIB. Tapi kalau nggak gitu, bola berhenti Bang Valen nggak jebret dong. Betul, lanjut. Ya, maksudnya gini, Bib, kalau ternyata dibayarin LIB kan Mas Kuku jadi tahu, minta Iya. juga. Mas Kuku udah iya melakukan. benar. Persija gimana Mas Kuku? Iya. Penanganannya. Ya kalau Dia bagi tanya Persija, sama- ini kurang lebih mirip dengan Madura, ya. Nah, dengan disesuaikan dengan masa awal terkena COVID-nya, jadi yang positif lebih dulu tidak digabung dengan yang positif belakangan. Mengingat nanti misalnya sudah sembuh kan, dia ada yang kondisi yang dia diinginkan lagi sih. Cuman tapi sebelumnya Persija juga mau minta terima kasih kepada Madura yang kemarin mau bersedia. Oh. Iya. Mantap. Kemanusiaan kesehatan sekarang di atas segalanya untuk Yes, saat ini, itu yang paling utama, kesehatan dari para pemain. Enggak, tanya dulu bener memang atau jangan Hanif melotot di sana. Jadinya Tapi Pak Sanul kan juga udah post ya, Bib Iya, ya, benar. bahwa Bang Valen, ya tuh lagi ada Bang Hanif,
Iya. anu dong, dirapatin ulang dong. Siapa tahu tuh subsidi ada tambahan. Aduh, kebetulan jangan ke Iya, sana. iya. Berarti hari ini Dagrinya sekalian preskon ya dari LIB. Kalau Anip cerita dia katanya ngasih terus, Bi. Makanya mau konfirmasi bener nggak sih gitu. Tapi berarti apa namanya? Ya ini kedua tim Ya, benar. menunjukkan bagaimana ini ya juga Ya. coach ya sama Mas Hanif ya maksudnya ya di atas semua itu kan kesehatan tetap Kesehatan yang utama. Respect lah. Yes. Ya dan bagaimana penanganan selanjutnya. Betul. Nah tadi kan tapi ini apa Mas Kuku sama Habib tadi si Mas Hanif sebelum mulai acara langsung bilang apa? Ya, lanjutkan. Apa lanjut tanpa tunda. Lanjut tanpa tunda. Nah untuk kasus yang umumnya setuju nggak tuh Habib sama Mas Kuku Coba. lanjut tanpa tunda. Kalau emang nggak terpaksa jangan ditunda lah Coba gitu. apa Mas Kuku dulu lah, Mas Kuku gimana Menurut Mas Mas Kuku? Kuku sama Habib gimana? Lanjut Ya kalau tanpa bagi tunda. Persija ya semuanya harus acuannya harus kesehatan ya, kesehatan bermain, Oke. kesehatan klub juga. Tapi ya Persija selalu bertolak pada regulasi yang ada di Regulasi, Liga ya kembali ke regulasi. Terima kasih Mas Kuku. Habib gimana Habib? Lanjut tanpa tunda terus? Siap. Siap. Pada intinya begini deh, intinya begini. Ya, gimana, Beb? Apapun yang dilakukan oleh PT Liga hari ini, ya, Ya. ini tidak kita perhitungkan, Mas. Jadi kalau kita hitung-hitungan Ya. dari manajemen, dampaknya juga tidak kita perhitungkan. Saat terjadi dampak, otomatis dampak finansialnya juga ada dong. Ya, setuju. Dampak finansialnya pasti ada. Betul Habib. Betul. Moga-moga Ya. kita ini masih survive lah Amin. sampai di akhir kompetisi 2021. Demi apa? Demi juga Merah Putih yang Yes, notabene yes. kalau ada kompetisi juga keberatan juga kan pemain kita kan. Betul, itu Karena juga. kalau demi oranye Persija, Bib. Merah Putih Madura United. Benar. Jadinya merah Jadi merah putihnya ke Madura United. Oke. Makasih tapi sebelum selesai bersama Mas Kuku dan juga Habib, kita mau nanya Mas Hanif dari Mas. Oh iya. Ada kondisi terupdate dari teman-teman LIB nggak saat ini? Apakah dengan keadaan gini beberapa tim tertunda dan lain, Ya. apakah ada update untuk oke deh kita hold dulu 2 minggu Ya. atau gimana? Atau ada memang subsidi tambahan Ya, atau apa nih apapun kira-kira? gitu update-nya bisa Kemarin nggak? kebetulan Kakanda juga ikut manajer meeting ya, bahwa Ya. kompetisi tetap lanjut, tidak ada penundaan dan case by case. Ya. Artinya penundaan itu tidak secara kolosal, tapi melihat situasi pertandingan gitu kan. Dan kalau soal finansial, wah baru kali ini Kakanda siaran jadi kompor di Ditagi. Oke. Siap, itu penjelasannya dari Mas Hanif. Terima kasih. 2 tahun di Bali baru kali ini jadi kompor. Tapi kita rencananya acara kita kan reguler. Betul. Jadi kalau emang ada info-info yang Akan kita terkait update. pemberitaan, mudah-mudahan dari pihak Persija, dari pihak Madura, siapapun nanti bisa kita kontak begini lagi ya, Habib ya, Ya. Mas Kuku ya. Boleh. Ya, siap. Yang penting judulnya kita jebret aja dulu. Madura bersatu, Japania. Habib terima kasih, Mas Kuku terima kasih. Semoga Dan semua sehat semua. Tetap semoga semangat. segera pulih Semua teman-teman. Jakarta. Dan juga skuad dari Persija dan juga sukses, Madura. Mas Kuku. Sehat ya. Harus salam Amin. stong Semoga dere. Ya. sehat Pak Madura Pak. Ya, Amin. apa Bang Bib? Salam stong dere. Salam stong dere. Salam Etan TV, itu andalan lagi disebutin. Sajate. Tujuh kali, apa tunjuk? Sajate. Sajate. Yoi. Jempol tunjuk. Makasih Mas Kuku, Habib terima kasih. Mas Kuku. Yes. Terima kasih. Ya, Terima kan? kasih semuanya. Oke. Terima Makasih. Ya, Sukses, siap, sehat. Pelatih juga siap kirim Mas Kuku, tenang aja. Kalau kurang-kurang. Udah, kode mulu udah. Kenapa lu nggak ke Madura juga? Iya, kode juga Pak aja. Direktur lo ini lo. Mumpung ada Habib. Jangan ada Mas Kuku dong. Ini kompor aja nih. Udah. Oke, makasih Habib, terima kasih Mas Kuku, terima kasih. Kita kembali ke Panit yang ada di sini bersama rekan kita. Mas Akmal pengen tanya, Ya. kalau misalkan beberapa tim akhirnya memilih untuk jalur mendatangkan pemain akademi, untuk pelatih jadi sangat PR dong, dan jadinya bener. Akhirnya secara strategi dan juga permainan mungkin akan jauh berbeda dari standar tim yang sudah berlangsung setengah jalan ini. Silakan. Ya pasti sih jangan pemain aja, pelatih juga harus siap juga ke atas dong ya kan, naik ke atas tapi sesuai dengan license. Oh, jadi ada kode di balik Ya, di balik kita kan ini ya? bismillah. Siap ya juga, kan? Bismillah, Iya, bismillah, kan bismillah. juga kan. Siap Ya, di sekarang calling. Udah kalau- antigen lagi hari ini. Kalau pelatih banyak terkena terindikasi COVID gimana positif kan? Nah, Ya. itu apa regulasi itu boleh Bang Arif? Nah, ini mumpung ada Bang Arif di sini, boleh nggak Bang Arif kalau naik kita dari pelatih Jadi gini, kalau berdasarkan Nah, di caretaker. regulasi ya, ketika beberapa kan ini sempat ada kasus itu pertandingan semua pelatih bahkan asisten pelatih terpapar.
pertandingan tetap jalan. Kan sempat ada informasi hoax gitu kan. Ya. Salah satu tim tidak bisa tampil karena pelatihnya semua kena. Enggak. Seperti itu. Jadi yang terpenting yang tercatat adalah official. Nah, official di luar pelatih kan ada. Official tim. Pelatih fisik, dokter, betul. bahkan manajer. Iya. Manajer kan bisa melakukan. Nah, soal boleh. taktikal kan bisa dilakukan sebelumnya kan. Iya. Nah, itu yang perlu di. Tapi kalau official kena juga kitman boleh. Nggak bisa dong. Itu kan official. Iya, makanya Official boleh. bisa berarti? Jadi caretaker. Mendampingi di pinggir lapangan Nah. boleh? Oh, enggak, tapi Oh, tetap enggak. terdaftar dan dia duduk di bench kan. Oh, Oke. boleh ya. Berarti Makanya- terdaftar dulu dong ya Bang Hanif ya, Memang terdaftar dulu ya. Masih ada terdaftar Ya kayak sebelumnya. kemarin kan juga Persija kan sempat pas lawan kemarin lawan Arema kan di situ yang caretakernya kan ada Coach Ferdi sama BP ya. BP ada di sempat sempat instruksi juga Ya, ya, nggak kemarin di apa-apa, lapangan. selama ya. dia masih di garis Oh, itu. di garis bench dan itu memang ya. situasinya seperti itu dan itu daftar kan. Oke. Dan itu sah dan Itu sesuai sampai regulasi itu pelatihnya aman. sampai Pelatihnya pelatihnya sembuh. Sembuh. Sampai bisa kembali ke Dan ada pinggir bukti lapangan. yang bisa dipertanggungjawabkan kan soal Ya. itu. Ya, Gitu. oke, itu baik. terjawab ya, Dia- lengkap ya. Belum gue jawab. Iya, silakan sekarang Coach Akmal. Oke, sekarang Coach Akmal. Gue biar panjang dulu. Iya, oke, sekarang Coach Akmal. gitu dong ngegas. Silakan Ada Coach. suhu gue samping. Silakan Coach. Iya, ya sekarang kan tergantung akademinya. Akademinya itu intens nggak menjalankan program latihan sebelumnya. Itu kan biasa kan ada yang nggak menjalankan kan programnya. Kalau kami sih alhamdulillah ya kalau di Persija Development sih kita continue menjalankan itu. Jadi siap kalau sampai kita akhirnya sangat berangkat. siap sekali untuk memberikan kontribusi ke senior. Senior. Iya, Yes, yes. siap sekali. Kemarin kan udah berangkat kan kita 2 orang kan udah ada Rangga sama Doni kan. Iya. Nah di sini juga kita udah mempersiapkan pemain-pemain yang harus dinaikkan ke atas. Berarti ini pentingnya akademi ya dengan segala macam regulasi yang ada dan juga kondisi saat ini memang harus siap segala harus macam. siap segalanya. Kita pun juga di akademi nggak gitu. Kita sangat ketat juga untuk prokesnya. Kita sangat ketat untuk prokes. Kita juga setiap minggu kita ada swab juga, ya kan anak lihat kondisinya sangat ketat kita juga. Udah antigen hari ini siap berangkat ke Bali besok pagi. Amin. Amin. Insyaallah. Tanggal 14 berang. Mainnya tanggal 14. Main 14 mainnya bener ada antigen lagi Ya, nanti Lo kan, baru. lo kan pelatih persiapan dari sekarang. Iya, jalan dulu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sama-sama berdoa untuk skuad dari Persija semoga Iya, iya. cepat diberi pulih untuk Amin. semua tim dan juga semua tim yang lagi terkena Covid pastinya. Oh, sebentar, gua mau informasi buat teman-teman pemirsa semua terkait Silakan. dengan angka ini kan, teman-teman dari pemain dan official yang terpapar kemarin. Ini angka tingkat kesembuhannya Tinggi ya? dibandingkan kan kita kerjasama dengan Labkesda di Bali Yes. kan, dibandingkan dengan orang publik umum ya, itu kan berbeda banget, Ya. cepat sekali. Kemarin lebih dari 10%, kemarin ada sekitar 60, 2 hari kemudian 30 yang sembuh, karena hampir sebagian besar yang terpapar itu OTG. Bahkan pemain pun sempat berontak ya. Benar apa yang dikatakan Habib tadi. Habib, ya. Merasa sehat kok dipositifkan. Bukan Iya. dipositifkan, tadi hasilnya memang seperti itu. Dan rata-rata Tanpa gejala. ukuran CT-nya itu 38, 37. Tinggi Kan sama ya. dengan Iya, kondisi kita saat ini. Iya. Nah, Oh, sementara sorry, gue 43 ke atas. Karena saya di lab yang 43. Oh ya, minimal standarnya di Iya, situ. mungkin Bapak Iya, yang 38. kan sudah ada. Tapi 38 harusnya oke. Udah Ya, oke. itu banyak sekali. Bahkan ada beberapa pemain, kebetulan saya sempat melihat per tim itu ada yang memang ada 27. Ya, Tapi kondisinya itu. juga Juga fit Ya ya. 27, 24 tuh Gary kemarin Nah, tuh itu Covid. tuh Udah tim sembuh. kita. Nah, Ya istilahnya Gary aja cuma 4 hari. Berarti Ya, kan ya. atlet bisa. Iya. ya. tapi kan dia atlet juga, Bang. Enggak, dia 4 hari terus kan plus gue liburin seminggu. Oh, benar. Jadi dia seminggu 4 hari. Tapi Gary atlet juga, atlet dan, klub dan malam. kecenderungannya memang perubahan itu sangat cepat. Jeda 12 jam pun Bisa hasil yang berubah dapat hasilnya. sebelumnya karena nih atlet imun yang bagus itu bisa berubah. Nah, tapi apa kabarnya dengan perbedaan hasil dengan waktu yang berbeda, Bang? Ini ada kita dapat kabar juga kalau dari pemain Persela salah satunya itu adalah salah ketik datanya. Nah, ini gimana? Kita pengen tahu kesalahannya ada di mana? Mungkin apakah dari vendor lab yang bekerja sama dan lain-lain atau gimana dari kejadian yang di sana Pemberitaan. terjadi di Berarti pemberitaan di berita media hari kan ini ada. kan. Iya, betul. 4 jam yang lalu sudah kita rilis. Ya, Jadi gimana? memang ada kesalahan pemilahan karena yang ikut tes itu kan banyak, bukan hanya Persela, banyak kesalahan mereka. Mereka sudah mengakui ini yang melakukan tes PCR ini itu terlalu terburu atau apapun itu sudah di-share ke kita dan kita share ke klub. Parahnya Persela sudah Latihan bersama. itu
data itu kan Ya memang maksud sorry, yang parah bukan Persela udah latihan kan? Karena udah dapat Karena hasil. emang waktunya harusnya udah waktu latihan. Waktu latihan, Maksudnya iya. parahnya bukan parah waktu Persela waktu latihan, tapi parah dari vendornya. keadaannya Iya. Keadaannya ternyata udah harus surat latihan. itu diberikan saat Sebelum Iya. mereka lagi latihan. Bukan surat Bu, data cuma satu lembar. Data Iya. ya. Karena ini barusan langsung gue minta potong nih, langsung dinaikin ke TikTok. langsung nih biar clear klarifikasinya terus. Nah, terus diterima jam 7 lebih 50 dan semua menerima oke. Dan kebetulan memang jadwalnya Persela jam 9 sekitar jam 9 latihan dan jam 9 sampai jam 10 ada revisi dari Lab vendor yang tersebut. besar, lab official LB itu. Memang dari LB sudah menegur keras jangan sampai hal yang sama terulang karena ini sangat-sangat signifikan sekali ke kondisi tim kan dijelaskan dan tim sudah nggak seperti yang diberitakan itu. Persela memahami kok, mereka sudah komunikasi, justru malah tadi dengan dokter satgasnya pemain yang positif intensitas penanganan seperti apa langsung didiskusikan, misalnya langsung satu kamar nulisnya seperti ini. Tapi dan kan sempat main bareng, padahal dia positif. Nah, Ya. berarti harusnya Sempat langsung latihan. dites ulang tadi, dicek ulang. Berarti akhirnya yang positif plus 11 plus berapa tuh? Kenapa? Ya akhirnya Akhirnya positif berarti skap 11 plus update berapa? Kan 11 terakhirnya. tadi negatif jadi positif. Ya. Nah, terus pelatihan. Secara kalkulasi dari data nama yang positif itu bukan hanya pemain, Oh, itu dengan official. dengan yang Official. lain-lain. Ya, katakanlah ini dipinggirkan, ini masih memenuhi secara kuota untuk pertandingan lawan Persebaya Cadangannya yang sekarang. satu, cadangannya satu. Kenapa? Cadangannya satu. Ada lebih cukup lah. banyak, Oh, lebih. banyak. Kiper semua cadangan. Iya. Kiper kan ada yang cadangan semua. Memang case pertama dari 208 pertandingan yang terjadi sejauh ini. Jadi- ini case pertama seperti ini ada case ada kesalahan pemilihan nama karena memang bareng sekali kan tadi ada 3 klub, kemudian dengan perangan pertandingan dan itu ya dijelaskan. Alhamdulillah Persela Ya bisa itu melalui, ya emang apa human error ya kan kita tahu juga di salah satu vendor Di sini juga PCR ada. yang besar juga mengalami itu, tapi mudah-mudahan ini juga harusnya kan zero mistake ya. Iya. Karena ini kan Dengan berkaitan keadaan dengan sekarang. dengan apa ya mental kita, keadaan kita terus kadang kita perlu itu untuk terbang, untuk main bola, untuk Iya. pergi ke kantor. Jadi sebisa mungkin harus zero mistake. Jadi jangan sampai keulang lagi. Satu-satu Betul. jalan tuh ada, gue udah nanya. Gimana Bang Valen? Jadi banyak tuh teman-teman itu ya yang setelah dari sampel kan dia bawa ke labnya. Iya, Ya. Ya mereka pun tuh gila-gilaan kerjanya. setuju. Gitu. Nah, kita harus perhatikan bener. Dia cuma boleh berapa kali sebenarnya nganter itu. Karena kalau enggak lu juga di kendaraan itu kan lu mungkin nggak fokus. Antara kertas dengan ininya mungkin nggak sesuai. Gue ngobrol tuh sama orang-orang yang nganterin sampel kita tuh. Gue mikir ngeri juga ya. Maksudnya dia kalau sampai kerja lebih dari 8 jam. Udah capek, harus udah nganter nggak dulu, udah fokus. capek. Bisa ngasih sampelnya nggak sesuai dan Iya. segala macam gitu. Iya. Jadi itu yang menurut gue si pemilik vendor ini naikkan gaji Nakes. para teman-teman yang nganter-nganter itu sama kayak misalnya naikkan gaji editor kan. Ah. Nah, ini juga naikkan gaji Hanif. Nah, bisa Karena jadi. semua berita buruknya LIB yang berada di apa ya, bukan berita Di- buruk, kalau bahasa PR kan ada namanya crisis management. Jadi Ya. sesuatu yang harus diredam. Diredam di sini. Respon dengan Yang cepat dan nongol tuh benar. yang selalu jadi apa ya? Corongnya Hanif. Jadi naikkan gaji Hanif. Naikkan gaji. Kalau kita naikkan gaji Hanif. Oke, Amin, naikkan. Mas Hanif, tapi penasaran. Jangan bisa naikkan di sini. Jangan di sini dinaikkan ya Mas Hanif. Tapi kalau dari Beda lagi. kalau dari LB sendiri Iya. dengan keadaan sekarang ya, itu tesnya apakah klub boleh melakukan tes mandiri atau memang harus satu pintu saat ini? Dan regulasinya H-1 sebelum pertandingan atau berkala H-3 Ya, jadi atau gini, H-1? yang sesuai kesepakatan di awal dan peraturan pada H-1 semua di PCR, bukan hanya pemain tapi official. Itu dengan satu vendor yang sama yang ditunjuk oleh LIB atau Ada 2. Oke. Labkesda dengan KF. nyebut nama ya, KF. Kimia Farma. Oke. Karena kita tahu misalkan dalam satu pertandingan Kalau saya quick test. misalkan sehari ada yang 5 pertandingan, kan sempat ada 5 atau 4. Bayangkan aja. Jadi sehari dia harus melakukan PCR 4 kali 35. Bahkan ada yang sampai 45 karena permintaan tambahan. Belum termasuk yang dari LIB dan semuanya itu kan. Jadi artinya memang kerja mereka tuh luar biasa. Yes. Belum mereka menerima yang di luar kan. Dan PCR dilakukan sekitar pagi, siang, bahkan kalau pertandingan yang besoknya malam itu dilakukan malam hari. Artinya mereka harus melakukan kerjaan itu menganalisa malam hari kan, bahkan dini hari. Karena Iya. pagi jam 6 jam Harus 7, sudah keluar hasilnya. kita harus terima. Karena itu sebagai acuan bagi klub untuk menentukan line up dan juga untuk latihan. Nah beberapa memang case kemarin yang ramai itu kan di, waduh nggak usah nyebutin lagi lah. Kemarin udah. Udah kemarin. Gue Iya dia yang mancing duluan, dia keluar.
Nah, emang selama ini diizinkan kalau dilakukan second opinion. Jadi kemarin sudah sepakat, tapi sekali lagi harus ada pemberitahuan ke operator dan kita lakukan secara bersama di 2 official lab Yang udah ditunjuk. Ya. Oke. Nah, ketika itu hasil keluar, misalnya ada perubahan yang negatif jumlahnya bertambah, dilakukan diumumkan H-90 menit, itu bisa berubah lagi. Udah ada keputusan belum untuk nanti jadi bertanding atau enggak melawan Persebaya? Persela ya. Belum. Udah, Oh, sudah. tapi nggak mungkin diumumkan. Iya, oke. Jadinya nanti kita akan coba ini aja pasti itu regulasi udah ada, yang harus dipatuhi dan itu regulasi Iya. tetap namanya regulasi harus dijalanin untuk saat ini. Dan vendor lagi-lagi ya, gua kan juga tahu lah. Dulu kan sempat ditawarin untuk buka cabang. Oh iya bang, Gitu kenapa loh. nggak jadi kita? Makanya gue juga nyesel banget. Iya. Begitu Aiman melalui yang lagi viral katanya bisa untung 1 T sebulan. kan. Nah, tapi ini ketika lo membuka lembaga lab, lo kan juga pasti punya tim marketing dan sales. Iya. Ya, lo coba punya client group. Iya. Nah, akhirnya ini kan dapat nih Ya. proyeknya LIB. Iya. Ya, jadi menurut gua nggak bisa juga dibilang mereka kerja sampai malam segala. Ini resiko yang ditanggung. Resiko yang lu kan juga dapat Iya. benefit dari situ. Bukan sesuatu yang free kan, sehingga lo kerjanya capek nggak dapat apa-apa. Ini kan kayak project juga Iya. yang ada timbal balik ya, sehingga sangat sensitif karena ini ya mungkin mereka belum sadari kan ini bola nih. Iya. Begitu ada salah dikit Kelar. mungkin Iya. dampaknya tuh Iya. mungkin mereka bakal kaget juga. Jadi paling tidak berapa kali kejadian ini mudah-mudahan benar-benar nih teman-teman lab siapapun itu Iya. Kedepannya nggak ada lebih kesalahan-kesalahan lagi. zero mistake lagi karena Jangan salah aja. sumbunya kalau bola Iya. kan banyak banget. Ya Betul. tadi Mas Hanif bilang ternyata di sana nggak terlalu seheboh yang Yang ada di diberitakan. pemberitaan. Iya, Tapi kan kita taunya lewat berita doang. Waduh, Udah, waduh. iya. Makanya untungnya ada Mas Iya. Hanif di sini bisa mengklarifikasi semua. Sampai Jangan banyak kayak jadi. gitu loh, karena banyak banget kan sampai 50 itu kok bisa sampai kayak gitu ya. Oke, itu ya. Jadi kita sama-sama berdoa pokoknya segala macam Jadi gua kesalahan-kesalahan. berdoa buat gaji Anip naik. Ya itu dia yang nomor Sama 1. Coach Akmal ke Bali. Jadi tetap harus ada konsep mau kembali. Kita Paling enggak kan mereka sukses di bidangnya masing-masing kan nggak minta naik di sini. iya benar. Jadinya nggak di sini. Nggak di sini yang penting airtime aja. Kalau kata Mas Hanif kalau ditanya begini terus kayaknya minta naik di sini, Bang. Kalau di Jogja sih yang penting nasi padang ada ya. Oke, kita bergeser, tapi semoga nggak keulang lagi kejadian kesalahan-kesalahan hasil Ini dan geser lain-lain. kemana? Kita geser ke pertandingan nih. Nah berarti bilang ini pandit Ini lagi. sekarang pandit lagi. Ya. Berubah lagi. Oke, jadi pandit berubah lagi. Pertandingan Persib melawan PSS Sleman yang akan berlangsung besok nih akan ada reuni Wanderlust nih sama anak-anak Persib. Emosionalnya kayak gimana, pengen tahu prediksi dari para pandit yang ada di sini pertandingan ini. Ya silakan Mas Hanif. Gua dulu ya. Jadi pandit. Dua tanda tangannya dong. Iya. Beda Silakan. lagi tuh. Ya. Prediksinya gimana pertandingan ini? Ini ngomong soal yang lain lagi ya. Kalau melihat kondisi terakhir, kebetulan gue ngelihat secara langsung di pinggir lapangan, waduh. Nah, Nggak bisa dong. Kalau di sini lu bilang temen lu ada di sana. waduh. Lupa. Lupa, lu kan udah beda. Udah gua bilang sekarang lu jadi pandit. Udah beda segmen. Temen saya yang ada di sana. Yang lihat. adalah saya sendiri gitu. Kita berdasarkan data. Ya. Ya. Data, tapi bukan data teknis. Oke. Bukan teknis yang berdasarkan status sama Statistik. ini, tapi kondisi pemain berdasarkan analisis dari kesehatan. Kalau melihat dari perkembangan terakhir, kondisi beberapa pilar Persib membaik. Nah, kalau itu terjadi dan mudah-mudahan bisa terjadi, maka yang terjadi besar kemungkinan seperti apa yang ditunjukkan Persib di 2 pekan lalu. Mereka bisa tampil dengan formasi terbaiknya, dan kita tahu ini sangat berbeda dengan Sleman. Dengan perubahan pelatih baru ini terbukti baru mereka kemarin menang ya, dan itu terbukti luar biasa prestasi mereka. Karena sebelumnya praktis banyak kritik perubahan pelatih ternyata tidak banyak mengubah hasil. Nah ini langsung berasa hasilnya. Ya, memang ada sedikit perubahan dibandingkan dengan pelatih sebelumnya yang lebih banyak direct football. Kalau di Putu ini lebih banyak bermain lebih sepak bola modern, tik-tak, dan jarak antar pemain sangat dekat sekali. Ini bahasanya TSG kemarin juga seperti itu. Yes. Ini yang berbeda. Mereka melakukan pressure yang lebih naik dibandingkan sebelumnya. Memang Persib beberapa kali agak kesulitan ketika menghadapi tim dengan pressure yang tinggi. Tapi kalau melihat kecepatan main depan, terutama kalau kita melihat kemampuan bola udara, Iya. Persib bisa mengambil keuntungan dari sisi itu. Yes, sebelum Coach Akmal ke Bang Valen dulu. Bang Nggak Valen, usah gua pertandingan mah. lu pertandingan nggak Mereka usah. aja berdua. Gua tadi nemenin yang tadi aja. Sama gimana lihatnya? Pembuktian Wanderlust dong. Ya, iya, ini kan juga jadi Yang pasti pemain itu kalau udah pindah ke satu tim dengan tim sebelumnya itu membuktikan bagaimana mereka
menunjukkan lah. Ya kan? Dan tim Sleman ini kan juga motivasinya pasti kan jauh lebih besar lawan tim sekelas Persib Bandung. Itu. Jadinya ada emosional Ada tersendiri emosional, juga. pasti juga ada strategi-strategi yang diberikan oleh coach lah di sini. Keadaan saat ini berpengaruh nggak terhadap kondisi pemain walaupun Mantan nih, udah mantan. nih kan mantan juga Persib. nih. Nah ini kan banyak mantan Persib juga kan, Iya, ada mantan Persib juga. Kim ya kan. Banyak mantan Persib di Yes. sini. Dengan keadaan saat ini pemain jadi lebih hati-hati Ini nggak sih? Saroni ya? Pasti, pasti. Iya kan, Kalau jadi- melihat, iya. Dan Persib sekarang kalau prokes mereka jauh lebih ketat. Iya. Karena mereka benar-benar belajar banget gimana hanya 1-2 pemain ternyata efeknya satu tim kena semua. Iya, jadi Dan sekarang lebih sama dengan Arema. Jadi kembali ke prokes ya. Arema itu sekarang termasuk tim awal yang menerapkan satu kamar satu Satu pemain. pemain, Setelah satu pertama dulu sempat turun dengan main terbatas karena 9 pemain COVID Mereka itu COVID. banyak. Iya. Nah itu sekarang dilakukan juga dengan Persib dan terbukti ada perubahan yang sangat signifikan. Betul. Hasilnya kemarin juga ada perubahan yang bagus. Nah kalau itu bisa terjadi, nah kalau kita bandingkan dengan Sleman terakhir itu kan memang karena kejelian Van der Luis dengan bola sundulan. Iya. Kebetulan saya diajak teman di pinggir lapangan. Nah, ada temannya di pinggir lapangan. Kan ada yang ngitung nih statistiknya. Iya. Dari beberapa peluang itu yang jadi gol. Tapi baru itu golnya. Iya, enggak maksud gua gini. Dia belum itu moncer-moncer dia amat agak di sana. kesulitan ketika dikawal pemain belakang yang memang dari postur lebih Tinggi. besar dari dia, Iya, lebih tinggi iya, juga. iya. Dan kalau ini kan pasti pemain belakang Persib udah tahu lah karakter dia dari Iya. postur dan segala macam sangat mendominasi. Nah, ini yang menjadi pekerjaan. Iya. Buat gua Tapi memang- nggak mudah buat Van der Luis untuk Tapi memang membuat sekarang gol. bagaimana juga fans dari PS Sleman sama manajemen memiliki ukuran apa target dari Coach Putu. Iya, Coach Putu kan? Iya. iya betul. Iya kan? Karena kalau lihat dari permainan jauh lebih bagus. Dan mereka akui, tapi toh hasilnya menurut gue belum maksimal. Ya kan, lo lihat dari kumpulan poin yang didapat gitu. Sabar nggak para penonton dan manajemen ini? Karena kan yang terjadi yang sebelumnya kan Nggak sabar. ketidaksabaran itu dan ditambah politik di dalam sana sehingga akhirnya ramai kan. Nah ini Politiknya gimana nih? Gua nggak tahu, Bro. oh Ya, silakan ada nonton wawancara nonton saya di- dengan iya. Marco ya. Ada di channel kita. Silakan nonton wawancara saya dengan Marco. Jadi kita bahas Persik Kediri atau Sleman? Ini Sleman. Yang sekarang dulu aja. Yang sekarang. Yang sekarang dulu. Soalnya katanya ke Persik ya. Itu di Pak, Nah. Toh, abang jangan mancing Mas Hanif. iya, sorry. Nanti minta tambah. Ya maksudnya Avieroha ke Persik Oh, iya, Kediri. betul. Pelatihnya. Sementara Persib Bandung, Ah. gua nggak setuju sama Hanif. Karena Karena gue yang siaran. dan Dia menonton kadang-kadang full cuma temenin-temennya doang di stadion keliling-keliling kan gak lihat pertandingan. sambil nyatet data. Iya. Di atas, Bro. Persib Bandung, Nonton, Bro. Persib Sama Bandung TSJ. selengkap Iya kan, sekarang lagi bicara kan. Nggak apa-apa. Persib Bandung selengkap-lengkapnya kemarin masih belum pada kena musibah. Iya, betul. Itu emang lagi menurun. Iya. Secara permainan. Betul, Bruno di depan sama si David da Silva belum nyetel. Masih belum tahu Beckham mau ditaruh di kanan apa di trequartista gitu loh. Terus kemudian si Rashid sama Mark Locke, kalau Rashidnya lagi bisa, Mark Locke nggak bisa, Mark Locke nggak bisa, Rashidnya bisa. Nah sekarang ditambah ada beberapa pemain yang kurang. Yang menyelamatkan Persib beberapa pertandingan terakhir ini sama kayak Persija, kipernya. Teja Paku Alam akhirnya menjadi andalan. Kurangnya dalam tanda kutip penampilan teman-teman yang lain di lapangan sama kayak Andri Tani harus gendong. Iya. Nah, sekarang masalah gendong ini kan dua. Iya. Pemainnya yang tidak bisa menjalankan instruksi pelatih Atau atau pelatihnya yang tidak bisa memberikan taktikal terbaik untuk para untuk pemainnya. pemain-pemain yang ada di lapangan. Nah, Berarti sekarang kondisinya itu dalam kondisi yang bagus. Nah, sekarang kemarin aja coach Rene nggak bisa ada di pinggir lapangan kan? iya, Bisa. Sekarang nggak tahu lah gua. belum tahu besok nggak update-nya, tahu, besok nggak tahu nih, tapi karena harus tes hari ini. Artinya kan ini PR banget. Sementara Sleman akhirnya baru dapat poin oke kan, Iya, gitu kemarin loh. Barito. Sehingga lagi bakal ngotot gitu secara kondisi terkini ya. Kalau menurut gua taktikal sih ya gimana tuh? Lu Iya, emang tactical. kalau kaki ke kaki emang lebih apa sih? Lebih indah apa lebih baik sih? Bukan, kalau tactical itu kan biasanya kan di mana yang sering menguasai bola itu kan percaya diri di suatu tim kan akan tumbuh. Kolektivitas juga pasti ada kan. Tapi nggak bisa golin. Tapi kan iya kan tidak menjamin. Dengan kita banyak position ball itu kan tidak menjamin akan terciptanya gol kan. Tapi malah yang main direct itu yang lebih terciptanya gol gitu loh. Jadi bagaimana pelatih itu untuk menumbuhkan percaya diri setiap pemain. Dan juga memaksimalkan Gitu, maksudnya. dari pemain di masing-masing posisi. Iya, Berarti iya, yang iya. lebih akan menguasai pertandingan di kali ini adalah kalau dari pembahasan tadi ketiga pandit yang ada di sini sepakat untuk PSS Sleman lebih dengan gaya pelatih baru bisa lebih menguasai pertandingan Ya secara sekarang, taktikal. ya sekarang gini aja, sekarang kan kita kan juga nggak jauh-jauh dengan transisi ya.
yang main bola itu pasti ada transisinya kan. Dan pemain pelatih ini kan bagaimana caranya pemain itu bisa pemahaman dalam bermain itu, prinsip bermain itu bisa paham. Itu gitu. Kayak Coach Putu kan di Sleman kan mungkin dia yakin setiap pemain itu paham akan prinsip bermain. Tidak hanya prinsip bermain menyerang tapi bagaimana prinsip bermain bertahan. Kan seperti itu menerapkan ya kan. Ya. Jadi kalau taktikal bagaimanapun ya kalau pemain semuanya paham dengan prinsip bermain ya insya Allah jalan gitu loh. Oke, berarti PSS Sleman atau Persib yang akan menang prediksinya? Prediksinya. Iya, Kalau dengan motivasi Sleman lah. Sleman, Mas Hanif? Kalau Karena dia pelatih Persija. Iya, bener. Itu Untung ada Bang berpengaruh. Eko di sini ya. Iya, berpengaruh. Si Eko bener loh 1-1 loh. Iya sih. Kemarin apa Persija lawan Arema gue 1-1 kata Eko gue bilang menang bener loh Persija. Golnya bagus lagi kok. Iya bener makanya gue Mas Hanif, kalau prediksinya? bisa mempertahankan minimal atau justru dibaiki ya ketika melawan kalah lawan Bayangkara, Persib bisa menang. Berarti Oke. gue imbang. Imbang. Ya dia kan menang, Persib menang. Jadi Bang Valen milih imbang, Imbang. jadi nggak ada yang diunggulkan. Berarti ada, pasti ada yang benar. Karena Iya, kan gue bener. pernah di Sleman setahun. Ya kan gue di Oh, Sleman lah. oke. Nih, ada cerita sedikit menarik. nih. cerita. Kebetulan pada saat yang Persib terpapar banyak itu, yang menang lawan Persikabo ya. Persikabo, Iya. lawan Ciro. Iya, itu aura pemain masuk lapangan beda. Karena selama ini yang diturunkan sebagian besar nggak pernah turun. Karena turunkan itu dia. Malah happy kan? Iya, selentingan ini adalah tim rompi. Iya. Tim Iya, rompi artinya setuju. selama ini yang menjadi Pakai rompi terus. menjadi uji Yang coba udah tim yang udah inti. keringetan Iya. duluan. Iya. Tapi dalam latihan mereka nggak mudah dikalahkan oleh tim inti. Setuju. Cuma yang penting dia. jangan sampai cedera. Ya, cedera, Karena itu waktu dia. itu Abdul Aziz nggak pernah dimainin cedera. Si Erwin juga kaki Cedera. ini. Dua orang Iya, Tapi langsung. banyak pemain yang akhirnya memang jarang ditampilkan ketika langsung ditampilkan dari menit pertama karena nggak biasa kan dalam intensitas Setuju. pertandingan. Cedera kan, Coach? Setuju Bang Itu Farhan. Jadi conditioning gini, ya? jadi conditioning itu bagaimana pemain cadangan itu harus menunjukkan performa dari fisik. Ya kan, kalau dari mentalitas sih juga kan gimana sih pemainnya nggak pernah main ya Bang ya, nggak pernah main. Jadi pemain tuh dia menopangin dari fisik semuanya. Kalau kita kan juga sama Persija juga kemarin juga kita banyak discuss ya, kayak pemain-pemain di Persija juga kayak Rangga, yang lain Ilham Rio, bagaimana dia menopang dengan fisik. Akhirnya ya lama-lama habis juga. Itu beda dong kalau senior kan, dia udah tahu fix mainnya itu caranya gimana. Pace-nya segimana? Pace-nya bagaimana, cara ngatur kondisinya gimana, mereka udah pengalaman. Kalau yang ini gas duluan gas terus. dulu. Dia nggak tahu Gua merasain kayak gitu. Oh, ngerasain ya, Coach? Gua Sorry, ngerasain. kalau karena dibilang. sering cadangan. main 15 menit 10 menit. Iya. Lu nggak pokoknya kita lu gas. gas terus Kita kan. gas Sementara terus, dari jadi- nol Iya, kita kan saat kita latihan nih kita udah fisik nih, kita fisik. Wah, gua kuat nih fisik 30 menit. Pas kita main cuma 5 menit. Ampek juga ya Waktu kan. itu Karena berapa apa? menit Coach Akmal waktu itu? Kenapa? Waktu itu berapa menit? Ya kita kan diberi kesempatannya 10 menit, 5 menit main, udah. Itu kita juga terasa capek banget. Jadi itu berpengaruh juga. Capek banget. Bagaimana dia sementara- sering bermain apa enggak? Sementara kalau dari menit awal mungkin senangnya dapet, Iya. tapi ngatur napasnya Nap- sampai ya, Iya, 90 beda. menit Ini kalau panjang latihan itu. kan kita kan tekanannya kan cuma paling kan ya udah sama tim kita aja Iya. kan. Paling sama pelatih kita nunjukin ya yuk sama pelatih lo. Kalau di main kan sama lawan ya Betul. kan sama yang lain ya kan. Perbedaan tensi itu Iya, yang beda, berpengaruh beda, ya. beda, Oke. beda banget, Nanti beda, kita beda lihat permainan akan seperti apa. Tapi kita ke big match antara ini nanti Bayangkara judulnya dan- wah, ini judulnya berarti bagus nih untuk pemain yang masih sering di bangku cadangan dengarkan ini. Iya. Nah, ini dia. Betul. Inilah pemainnya kan. Biasa bajunya jadi apa Iya. basah kan baju kering. Kayak gitu kalau Tapi main gue pernah dimarahin sama pelat asisten pelatih lah. Karena Tapi kemarin sempat jadi caretaker. oh. Katanya nggak boleh bahasa pemain cadangan dan pemain inti. Nah. Jadi katanya pemain cadangan itu juga pemain inti. Oh, jadi sama-sama. Tapi yang belum dimainin. Iya, itu sama. Gue jadi bingung. Tapi kan gue, yang itu kan emang definisinya. Tapi kan itu mah realita, Bro. Bener. Realitanya mah Makanya dan yang gue ajak realitanya. ngobrol tuh memang pemain yang Iya. dia pun nggak marah. Gue bilang begitu karena dia memang sering main 8 menit, 85 gitu. iya. Betul, Tapi yang marah jadi- pelatihnya. Iya. Akhirnya gue, oh iya udah gue Iya. Ya udah kita ke Bayangkara lawan Bali. Masih banyak dia gua masih bahas dulu tar dulu apa. Ya kan gua itu pemain cadangan. Iya, nih giliran ngomongin pemain di bench, ini langsung Seru, banyak. lagi seru ya kan. Kita ke Bayangkara dan juga Bali. Ya kan, ini apa mau bahas siap- mereka ini nggak, prokesnya kuat ya? prokesnya pasti Nggak kuat. ada yang negatif loh. Iya, karena kan di Iya. Bali tuan rumah. Iya. Ya, kan di sana banyak tempat suap Mas. Saya kan dari sana, Pak. Ya Baru kenapa pulang, kalau di Bali kan sama pakai Kimia Farma. Suapnya banyak. Bukan, mereka terisolasi. Oh iya, benar. Soalnya kan saya dari Bali tempat suap. Gimana sih? Banyak enak. Mas Adi benar saya di sini penuh, saya kesini pulang alhamdulillah nyampe sini bisa nyaman. Menang siapa Bayangkara lawan Bali?
Oh, ini kan semua diprediksi. Dia jadi pandit. Iya, Jadi pandit Bang Hanif. Jadi pandit ya, Bang. Prediksi. Bayangkara tipis. Wah, ini Bayangkara sangat tipis. Seru banget ini. Besok juga ya? Iya. Kalau siapa? Gua. Apanya? Bayangkara Bali. Malam-malam. Mana Bayangkara. besok Bang Valen jatahnya? Apa? Bayangkara Bali. Bayangkara. Bayangkara tipis Bayangkara Bang Valen. Iya, dia kan biar dekat-dekat juga. Oh bener juga. Mas Sumarji. Marji. Gua ini ketat ya. Bayangkara juga performance naik, Bali juga pelan. Kemarin tapi jadi seri ya. Iya. Lanjut seri. Hanya dengan mengubah masukkan 3 pemain, ritme berubah. Langsung Akan buka. ada yang menang di pertandingan ini. Oh iya jelas dong Bang Valen, terima Ya, kasih. imbang. Akan ada yang menang. Oke, thank you Bang Valen, Mas Hanif. Mas Hanif Halibet, terima kasih Mas Hanif Pandi, terima kasih. Yang nonton ini besok gue siaran dibilang, lu pro ini kita ya. Coach Apal, terima Saya kasih. kan netral. Terima kasih Jumlah tim yang udah nonton. Sehat Netral. semuanya, netral. Jalan terus. Lanjutkan Lanjutkan. tanpa tunda. Lanjutkan.